Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Monika. Saya dari Pendidikan Geografi Universitas Samudra angkatan tahun 2025. Saya dari unit 3. Hari ini saya membuat video untuk memperbaiki nilai UTS saya dengan mata kuliah kartografi. Soalnya. Jadi untuk soal nomor 1, Arthur H. Robinson dalam Elements of Cartography mendefinisikan kartografi sebagai seni dan ilmu membuat peta. Bagi Sarah Battersby, ahli kartografi dan ilmuwan data spasial atau Esri, peta tidak hanya sekadar menunjukkan di mana letak suatu fenomena, tetapi membantu kita memahami pola ruang, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah dunia nyata. A. Jelaskan di mana letak seni dan ilmu dalam pembuatan peta. B. Jelaskan dua kegunaan peta berdasarkan pengalaman Anda. Jadi jawaban nomor 1 yang A, letak seni pada pembuatan peta adalah pada saat kita menggambarkan atau menyajikan gambaran permukaan bumi ke dalam kertas atau 2 dimensi, atau bahkan media digital. Karena membuat peta adalah memindahkan segala kenampakan yang ada di bumi, termasuk keindahan, ke dalam media baru. Dan letak ilmu dalam pembuatan peta adalah pada saat kita mempelajari cara untuk membuat peta yang baik dengan memadukan seni, sains, dan teknologi. Dan yang untuk B, satu membantu saya untuk mengetahui di mana suatu lokasi daerah dengan tepat dan benar. Dan 2, membantu saya untuk mengetahui informasi penting dengan lebih mudah, misalnya untuk mengetahui jarak yang akan saya tempuh dengan menggunakan perbandingan jarak peta dan jarak asli. Dan soal nomor 2, bacalah narasi berikut dengan sesama. Pada abad kedua Masehi, seorang ilmuwan Yunani Romawi bernama Claudius Ptolemaios atau dikenal sebagai Ptolemy menyusun karya monumental berjudul Geographia. Dalam karyanya, ia tidak hanya mengumpulkan koordinat lebih dari 8.000 lokasi di dunia yang dikenal saat itu, tetapi juga memperkenalkan sistem garis lintang bujur serta metode proyeksi peta untuk menggambarkan permukaan lengkung bumi pada bidang datar. Meskipun peta-peta yang dibuat berdasarkan geografi baru direkonstruksi berabad-abad kemudian, selama Renaissance, gagasan Ptolemaios menjadi fondasi utama bagi perkembangan kartografi ilmiah di Eropa. Jelaskanlah secara singkat kontribusi utama Ptolemaios dalam sejarah kartografi berdasarkan narasi di atas. Jadi jawabannya adalah, menurut saya kontribusi utama Ptolemaios adalah membantu dalam perkembangan ilmu pemetaan di masa sekarang, karena Ptolemaios memperkenalkan sistem garis lintang bujur yang menjadi salah satu komponen penting peta pada saat ini. Dan soal nomor 3, tentang peta yang menyajikan peta deforestasi di dalam dan di luar kawasan hutan Provinsi Maluku tahun 2010 sampai tahun 2020. Soalnya, peta tersebut menampilkan informasi spasial tentang suatu wilayah namun tidak memiliki kelengkapan komponen peta. A. Komponen peta apa saja yang tidak ada di dalam peta ini? Sebutkan minimal 5 komponen. Dan B. Dari 5 komponen tersebut, komponen mana yang paling krusial untuk ditambahkan terlebih dahulu agar peta menjadi bermanfaat dan mengapa? Jadi jawabannya menurut saya, komponen peta yang hilang pada peta tadi adalah garis astronomis, legenda, skala, insert peta, dan sumber. Dan legenda adalah menjadi komponen yang paling krusial untuk ditambahkan menurut saya, karena tanpa adanya legenda di dalam peta ini, maka para pembaca akan kesulitan mengetahui daerah mana saja yang mengalami atau ya hutannya mengalami deforestasi, karena tidak adanya informasi yang tidak ada informasi atau legenda yang menjelaskan arti-arti simbol pada peta tersebut. Dan soal nomor 4, berdasarkan peta di samping, klasifikasikan peta berdasarkan A. Isi,
umum atau khusus, B. bentuk datar timbul digital atau sketsa, C. skala kadaster besar sedang kecil geografis, D. jika gambar peta diperbesar 2 kali apakah skala peta itu masih sama, E. jika diperbesar 2 kali jelaskan apa yang seharusnya terjadi pada skala dan berapa skala yang benar setelah gambar diperbesar. Jadi jawabannya adalah yang A, peta ini berskala khusus, B, peta ini berbentuk digital, C, peta ini berskala sedang, dan D, jika peta tadi diperbesar 2 kali maka peta ini akan berubah dan mengalami pembesaran 2 kali lipat. E, jika peta tadi diperbesar maka apa yang terjadi? Maka jika peta ini diperbesar 2 kali lipat maka peta ini akan mengalami perubahan, yaitu ukuran skala menjadi 2 kali lipat, yaitu 1:50.000. Dan soal nomor 5, seorang petugas konservasi satwa sedang menggunakan peta topografi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring populasi habitat satwa liar. Pada peta tersebut, jika jarak dari pos menuju titik observasi atau lokasi jalur migrasi satwa terukur sepanjang 5 cm, skala peta yang digunakan adalah 1:10.000. Berapakah jarak sebenarnya antara pos jaga dan titik observasi dalam satuan meter dan kilometer? Pertama, kita kalikan saja 5 cm dengan 10.000 sama dengan 50.000 cm. Lalu kita ubah ke dalam meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kita bagi 50.000 dengan 100 sama dengan 500 meter. Lalu kita ubah ke dalam kilometer. 1 kilometer sama dengan 100.000 cm atau 1000 meter. 500 meter dibagi 1000 meter sama dengan 0,5 km. Jadi peta jarak sebenarnya dalam satuan meter adalah 500 meter, sedangkan dalam satuan kilometer adalah 0,5 km. Maka untuk soal nomor 6, dalam kartografi skala peta berfungsi vital untuk merepresentasikan hubungan antara jarak yang tertera pada peta dengan jarak sesungguhnya di permukaan bumi. Terdapat 2 format utama dalam penyajian skala: skala angka atau numerik dan skala grafis atau batang. Perbedaan mendasar terletak pada cara penyajian dan penggunaannya. Skala angka disajikan dalam bentuk rasio seperti 1:50.000 yang menunjukkan bahwa satu satuan di peta setara dengan 50.000 satuan yang sama di lapangan. Format ini memerlukan pemahaman matematis serta konversi satuan dan berisiko menjadi tidak akurat jika peta dicetak ulang dengan ukuran yang berbeda dari aslinya. Sebaliknya, skala grafis berupa garis bersegmen dengan label jarak nyata, misalnya 0 sampai 1 km, yang dapat dibaca secara visual tanpa perhitungan, menjadikannya tetap akurat meskipun peta diperbesar atau diperkecil karena skala tersebut ikut berubah secara proporsional. Secara efektif, skala angka lebih cocok untuk peta teknis atau ilmiah, seperti peta topografi untuk survei tanah karena memungkinkan perhitungan presisi yang ideal. Bagi pengguna terlatih, ahli geografi atau insinyur, sementara itu, skala grafis lebih disarankan untuk peta umum bagi publik, seperti peta wisata atau peta di buku pelajaran karena memfasilitasi perkiraan jarak secara langsung tanpa perlu konversi matematis sehingga mudah digunakan oleh pengguna awam. Soalnya A, Anda ditugaskan oleh tim keselamatan kampus untuk membuat peta evakuasi bencana gempa dan kebakaran yang akan dipasang di setiap gedung. Peta ini harus jelas, mudah dipahami dalam keadaan darurat dan dapat digunakan oleh semua warga kampus termasuk pengunjung yang belum pernah ke lokasi tersebut. Setelah peta dicetak dan dipasang di kampus, peta Anda tidak memiliki judul, skala, dan arah mata angin. Bagaimana pengaruhnya terhadap pengguna peta? B. Jika Anda merancang peta evakuasi bencana yang harus digunakan cepat oleh masyarakat awam,
Bentuk skala manakah yang paling efektif Anda gunakan dan berikan alasan berdasarkan teks tersebut. Jadi jawabannya yang nomor 6 yang A, jika peta saya tidak memiliki judul, skala, dan arah mata angin, maka pengaruhnya adalah para pengguna peta akan bingung untuk menentukan informasi apa yang akan saya sampaikan dalam peta tersebut, karena peta saya tidak memiliki judul sebagai informasi awal, dan juga para pembaca juga akan kesulitan dalam menentukan arah dan jaraknya. Dan untuk jawaban yang B, jika peta evakuasi ini dirancang untuk masyarakat awam, maka skala yang paling cocok adalah skala grafis, karena lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum yang belum pernah belajar atau tidak memiliki pengetahuan tentang pemetaan. Jadi itu adalah jawaban dari soal-soal UTS saya untuk memperbaiki nilai UTS atau ujian tengah semester di semester 1 ini dengan mata kuliah kartografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.